Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tumbukan lendeng sempurna. Dan di sini kita tinjau untuk tumbukan satu dimensi aja. Jadi, kalau sebelumnya kita merumuskan tumbukan secara umum gitu ya, setelah tumbukan bendanya itu bergerak ke sana dan ke sana. Sekarang kita tinjau untuk satu dimensi, jadi pada arah yang sama, pada daerah yang sama. Jadi, ini ada tiga kemungkinan nih. Yang pertama, ketika benda pertama setelah menumpuk benda kedua, itu benda pertamanya berbalik arah. Kemungkinan kedua, ketika benda pertama setelah menumpuk benda kedua, benda pertamanya diam. Nah, kemungkinan ketiga, ketika benda pertama setelah menumpuk benda kedua, benda pertamanya tetap bergerak ke kanan gitu ya, meskipun kecepatannya melambat. Nah, kita tinjau untuk kasus pertama. Ketika benda pertama itu tetap ke kanan. Nah, dengan mendapatkan atau merumuskan persoalan ini, kita akan mendapatkan juga untuk kasus ketiga ketika benda pertamanya itu berbalik arah gitu ya. Jadi kita lihat ilustrasinya ketika benda pertama di sini menumpuk benda kedua, kita bisa melihat bahwa kedua bendanya itu awalnya memiliki kecepatan yang berbeda gitu ya. Namun setelah ditumpuk oleh benda pertama, maka benda kedua ini akan bergerak lebih cepat dan benda pertama itu akan bergerak lebih lambat gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa P10 vektornya itu adalah P10 mengarah ke arah I ya. Kita satu dimensi ini ke arah X positif dan kalau ke sana itu ke arah X negatif. Nah, jadi besar dari P10 itu sama dengan M1 dikalikan V10 kecepatan awal benda pertama. Nah, begitu pula kecepatan awal benda kedua P20 itu sama dengan P20I dan juga P20-nya itu sama dengan M2 V20. Nah, kemudian P1T momentum akhir dari benda pertama itu sama dengan P1TI karena juga bergerak ke kanan itu sama dengan M1 V1T dan juga P2T itu sama dengan P2TI yang bernilai M2 V2T. Nah, kalau misalkan P1T-nya itu bernilai negatif, P1T-nya itu ternyata hasil perhitungan setelah tumbukan itu bernilai negatif, maka dia akan bergerak ke kiri gitu ya, berubah arah. Nah, ini adalah bentuk dari kasus ketiga. Jadi kita bisa memperumum ketika kita mengerjakan kasus pertama ini, kita akan sekaligus mendapatkan untuk kasus ketiga. Nah, sekarang kita tahu kalau kita tinjau untuk sistem yang pertumbukan lendeng sempurna, jadi memenuhi hukum kegagalan momentum. M1 V10 ditambah M2 V20 itu sama dengan M1 V1T ditambah M2 V2T. Nah, kalau kita kumpulkan yang memiliki M1 sendiri, ini kita pindahkan ke kiri, maka kita akan dapatkan M1 V10 minus M1 V1T itu sama dengan M2 V2T minus M2 V20. Kalau kita kumpulkan, M1 dikalikan V10 minus V1T itu sama dengan M2 dikalikan V2T dikurangi dengan V20. Kalau kita bagi di sini, maka kita akan dapatkan M1 dikalikan V10 minus V1T gitu ya, dibagi dengan M2 dikalikan V2T minus V20 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya karena tumbukannya itu lendeng sempurna, maka memenuhi hukum kegagalan energi kinetik, yaitu setengah M1V10 kuadrat ditambah setengah M2V20 kuadrat itu sama dengan setengah M1V1T kuadrat ditambah setengah M2V2T kuadrat. Kalau kita kumpulkan yang memiliki M1 semua, maka kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, karena di kedua sisi semua suku itu memiliki setengah, maka kita bisa coret setengahnya. Dan kita bisa dapatkan M1 V10 kuadrat minus V1T kuadrat itu sama dengan M2 V2T kuadrat minus V20 kuadrat. Nah, kita bisa memiliki rumusan bahwa A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A minus B dikalikan A plus B. Dan demikian kita bisa tuliskan M1 V10 minus V1T dikalikan dengan V10 ditambah V1T itu sama dengan M2 V2T minus V20 dikalikan V2T plus V20. Kalau kita bagi, kita akan dapatkan M1 V10 minus V1T dibagi dengan M2 V2T minus V20 dikalikan V10 ditambah V1T itu sama dengan V2T plus V20.
Nah, jadi kita memiliki perumusan seperti ini. Dan ketika kita merumuskan menggunakan hukum kekekalan momentum, kita memiliki hubungan bahwa M1V10 minus V1T dibagi dengan M2 V2T minus V20 itu sama dengan 1. Nah, jadi ini itu sama dengan 1 tuh. Jadi kita memiliki hubungan yang tersisa yaitu V10 ditambah V1T itu sama dengan V2T ditambah V20. Atau V1T itu sama dengan V2T ditambah V20 dikurangi V10. Nah, kemudian kita lakukan substitusi ke hukum kekekalan momentum, yaitu M1 V10 minus V1T sama dengan M2 V2T minus V20. Jadi, kalau kita substitusikan nilai V1T-nya menjadi M1 V10 minus V2T minus V20 ditambah dengan V10 itu sama dengan M2 V2T minus V20. Nah, dari relasi ini kita bisa jabarkan gitu ya bahwa di sini 2 M1V10 gitu ya, karena ada 2 V10. Kemudian minus M1 V20 minus M1 V2T itu sama dengan M2 V2T minus M2 V20. Nah, kemudian kalau kita jabarkan di sini yang memiliki V2T kita pindahkan ke kanan dan yang nggak memiliki V2T kita pindahkan ke kiri, sehingga kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Kita bisa kumpulkan, maka kita akan dapatkan 2M1V10 ditambah M2 minus M1V20 itu sama dengan M1 plus M2 V2T. Nah, kalau kita bagi dengan M1 plus M2 untuk mendapatkan V2T-nya, maka kita akan dapatkan V2T itu sama dengan 2M1 per M1 plus M2 V10 ditambah dengan M2 minus M1 per M1 plus M2 V20. Ya, sehingga kita akan dapatkan nih V2T itu adalah kecepatan akhir benda kedua setelah dilakukan tumbukan. Nah, jadi kita memiliki V2T, kita substitusikan ke persamaan V1T, yaitu V1T itu sama dengan V2T ditambah V20 dikurangi V10. Jadi kita memiliki V2T-nya itu ini. Nah, ini V20-nya itu kita kalikan dengan M1 plus M2 dibagi dengan M1 plus M2. Kita samakan penyebutnya gitu ya. Nah, ini itu sama dengan 1. Begitu pula V10-nya itu kita kalikan dengan M1 plus M2 per M1 plus M2. Nah, ini jadi 2M1 dikurangi M1 plus M2 per M1 plus M2. Hasilnya itu adalah M1 minus M2. Begitu pula yang ini, M1 minus M2 minus M1 ditambah M1 plus M2. Nah, itu menjadi 2M2. Sehingga kita akan dapatkan V1T itu sama dengan M1 minus M2 dibagi dengan M1 plus M2 V10 ditambah 2M2 dibagi dengan M1 plus M2 V20. Kalau misalkan nih V1T-nya itu bernilai negatif, hasilnya ketika kita masukkan nilai massa pertama, massa kedua, dan kecepatan benda pertama, kecepatan benda kedua, hasilnya itu kurang dari 0, maka setelah tumbukan bendanya itu, benda pertama akan berubah arah gitu ya. Jadi sekaligus ini akan menjawab persoalan yang ketiga, berubah arah ketika kecepatan akhirnya itu tandanya negatif gitu ya. Nah, kalau misalkan V1T negatif, maka benda itu akan terpental ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kedua benda kedua dan benda pertama itu saling mendekat. Nah, ini arahnya itu saling mendekat. Nah, jadi yang membedakan ini kita gunakan persamaan yang sama dengan persamaan sebelumnya, namun perbedaannya adalah di sini tandanya negatif. Kenapa? Karena V20-nya itu bergerak ke kiri, yang tadi kan V20-nya bergerak ke kanan. Ini bergerak ke kiri, jadi tandanya itu menjadi negatif di sini. Nah, begitu pula untuk V2T-nya itu tandanya akan menjadi negatif di sini. Nah, jadi ini ada dua kemungkinan nih. Kalau misalkan V1T itu bernilai negatif, maka setelah tumbukan saling berhadapan tadi, saling mendekat, maka benda pertama itu akan berpindah arah gitu ya, bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri.
Nah, kalau misalkan V2T-nya itu ternyata hasilnya negatif, maka benda kedua setelah tumbukannya itu nggak terpendal ke kanan, tapi tetap bergerak ke kiri gitu ya. Nah, jadi tanda negatif dari kecepatan itu artinya bergerak ke kiri. Ingat bahwa kita gunakan tadi bahwa ke kiri itu X negatif dan ke kanan itu X positif gitu ya. Jadi arah dari gerak benda setelah tumbukan itu bergantung terhadap tanda dari kecepatan ketika kita masukkan angkanya di sini. Nah, kalau misalkan benda kedua mula-mula diam, terus ditumbuk dari belakang. Nah, kita tahu bahwa V20 itu sama dengan 0, dan kita memiliki perumusan seperti ini. Nah, kalau kita gunakan V20-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan V1T itu sama dengan M1 minus M2 dibagi dengan M1 plus M2 V10. Dan juga V2T-nya yang awalnya seperti ini, kita gunakan M20-nya itu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan V2T-nya itu sama dengan 2M1 per M1 plus M2 V10 gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang yang sedikit berbeda nih. Jadi setelah tumbukan, benda pertama itu diam. Nah, benda keduanya bergerak lebih cepat. Jadi V1T-nya itu sama dengan 0. Kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. Nah, jadi M1 V1 0 ditambah M2 V2 0 itu sama dengan M2 V2T. Nah, jadi V2T-nya itu sama dengan M1 per M2 V10 ditambah V20 gitu ya. Kita bagi kedua sisi dengan M2. Nah, kalau kita kuadratkan V2T kuadrat itu sama dengan M1 kuadrat dibagi dengan M2 kuadrat V10 kuadrat ditambah 2M1 per M2 V10 V20 ditambah V20 kuadrat. Kita tahu bahwa A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi kita memiliki V2T kuadrat. Kita bisa gunakan hukum kekekalan energi kinetik, yaitu setengah MVT V10 kuadrat ditambah setengah M2 V20 kuadrat itu sama dengan setengah M2 V2T kuadrat, karena di sini kita meninjau sistem di mana tumbukannya itu lendeng sempurna. Nah, jadi kita bisa substitusikan bahwa V2T kuadrat itu sama dengan M1 per M2 gitu ya. Ini kita coret setengahnya dan kita bagi dengan M2 semuanya. Jadi V2T kuadrat itu sama dengan M1 per M2 V10 kuadrat ditambah V20 kuadrat gitu ya. Nah, ini kan bentuknya beda tuh, tapi kita harus sama karena itu nilainya itu sama-sama V2T kuadrat. Jadi V2T kuadrat itu harus sama dengan V2T kuadrat, atau M1 kuadrat per M2 kuadrat dikalikan dengan V10 kuadrat ditambah 2M1 per M2 V10 V20 ditambah V20 kuadrat itu sama dengan M1 per M2 V10 kuadrat ditambah V20 kuadrat. Jadi kita memiliki hubungan seperti ini, kita pindahkan ke kiri gitu ya, maka kita bisa mencoret nih ini dan ini, sehingga kita akan dapatkan M1 kuadrat per M2 kuadrat minus M1 per M2 V10 kuadrat ditambah 2M1 M2 V10 V20 itu sama dengan 0. Di sini kedua sisi itu memiliki V10, jadi kita bisa keluarkan V10-nya. V10 dikalikan M1 kuadrat per M2 kuadrat minus M1 per M2 V10 ditambah 2M1 per M2 V20 itu sama dengan 0. Jadi, biar ini sama dengan 0, maka V1-nya itu sama dengan 0, atau nah suku yang ada di dalam kurung ini yang sama dengan 0. Jadi kalau ini kita pindahkan ke kiri, maka kita akan dapatkan M1 kuadrat minus M1 M2 per M2 kuadrat. Ini kita samakan penyebutnya gitu ya. Dikalikan V10 itu harus sama dengan minus 2M1 per M2 V20. Nah, kita nggak mungkin tuh kecepatan awal benda pertama itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi diam, yang dia nggak bakal tumbukan. Jadi diam terus gitu ya. Nah, jadi kita gunakan perumusan yang kedua, yaitu M1 kuadrat minus M1 M2 per M2 kuadrat V10 itu sama dengan minus 2M1 per M2 V20. Kita kalikan M2 kuadrat ke sana. Maka kita akan dapatkan M1 kuadrat minus M1 M2 V10 itu sama dengan minus 2M1 M2 V20.
Nah, dengan demikian, kalau kita mencari V20-nya, kita bagi dengan minus 2M1 M2. Jadi kita bagi dengan minus 2M1 M2, maka kita akan dapatkan di sini menjadi setengah gitu ya. Nah, di sini ini menjadi yang di depan gitu ya. Ini di depan karena tandanya minus dibagi dengan minus itu plus gitu ya. Jadi ini setengah, ini minus M1 per 2M2. Jadi V20 itu sama dengan setengah minus M1 per 2M2 V10. Artinya kecepatan benda kedua itu nggak boleh sembarang. Jadi kecepatan benda kedua itu harus memiliki relasi seperti ini dengan benda pertama agar benda pertama itu setelah tumbukan diam. Kalau misalkan nggak memenuhi ini, maka benda pertamanya setelah tumbukan itu bisa saja berbalik arah atau tetap bergerak gitu ya, tetap bergerak, nggak mungkin diam. Jadi diam itu adalah kasus khusus ketika kecepatan benda keduanya itu sama dengan setengah dikurangi M1 per 2M2 kecepatan benda pertama awal. Nah, jadi kita memiliki rumusan bahwa V2T itu sama dengan M1 per M2 V10 ditambah V20. Nah, kalau kita substitusikan V20-nya, maka kita akan dapatkan nilai dari V2T-nya itu adalah setengah ditambah M1 plus 2 M2 V10 gitu ya. Jadi ini adalah kecepatan benda kedua akhir setelah tumbukan ketika benda pertamanya setelah tumbukan itu diam.